Halo teman-teman, selamat datang di channel edukasi tempat belajar lebih mudah dan menyenangkan. Perkenalkan, nama saya Rifda dengan NPM 24191111008, Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Cut Nyadin. Baik, saya akan menjelaskan materi di mata kuliah Analisa Proses Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Yola Permata Bunda SPD MKOM. Di video kali ini, kita akan bahas tentang pengantar analisis bisnis dan kompetensi analisis bisnis. Salah satu hal yang sering bikin bingung, tapi sebenarnya gampang banget kalau dijelasin dengan cara yang tepat. Jadi, tonton sampai habis ya. Oke, langsung saja yang pertama, pengertian analisis bisnis. Analisa proses bisnis adalah kajian dan evaluasi yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan proses bisnis perusahaan untuk mengidentifikasi dampak dari kegiatan tersebut dalam menciptakan nilai atau menambah nilai terhadap bisnis perusahaan. Analisa proses bisnis merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan perusahaan pada saat perusahaan akan melakukan rekayasa ulang proses bisnis. Terlebih dahulu kita lihat tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam rangka melakukan rekayasa ulang proses bisnis. Menurut Whiten, dalam melakukan rekayasa ulang proses bisnis, ada 3 tahap besar, yaitu yang pertama, identifikasi value chain. Pada tahap ini, dilakukan identifikasi kegiatan-kegiatan pada setiap fungsi perusahaan yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam menjelaskan proses bisnisnya. Kegiatan-kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan yang secara bersama akan membentuk suatu kombinasi proses yang dapat memberikan nilai tambah bagi proses bisnis perusahaan. Yang kedua, tahap analisa setiap kegiatan dalam proses bisnis. Analisa terhadap setiap kegiatan dalam proses bisnis perusahaan dari segi waktu, bottlenecks, biaya untuk mengidentifikasikan dampak setiap kegiatan dalam menciptakan atau menambah nilai bisnis perusahaan. Yang ketiga, tahap perancangan proses bisnis yang baru. Perancangan proses bisnis yang baru dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam menambah nilai proses bisnis perusahaan. Hasil rancangan baru proses bisnis kemudian diimplementasikan dan dilakukan review. Menurut Davenport, pada tahun 1993, proses bisnis adalah aktivitas yang terukur dan terstruktur untuk memproduksi output tertentu untuk kalangan pelanggan tertentu. Terdapat di dalamnya penekanan yang kuat pada bagaimana pekerjaan itu dijalankan di suatu organisasi, tidak seperti fokus dari produk yang berfokus pada aspek apa. Definisi dari Dan Kempis pada tahun 1993. Proses bisnis bisa dianggap merupakan turunan dari definisi Davenport. Mereka mendefinisikan proses sebagai kumpulan aktivitas yang membutuhkan satu atau lebih inputan dan menghasilkan output yang bermanfaat atau bernilai bagi pelanggan. Selanjutnya, lingkup kerja bisnis. Yang pertama, pengumpulan dan analisis data. Mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti sistem IT, proses bisnis, dan pemangku kepentingan. Menganalisis data untuk mengidentifikasi tren, pola, dan masalah. Menggunakan berbagai teknik analisis seperti statistik, analisis SWOT, dan analisis proses. Yang kedua, identifikasi masalah dan kebutuhan bisnis. Mengidentifikasi masalah atau peluang bisnis yang perlu diatasi atau dimanfaatkan. Menentukan kebutuhan bisnis, baik kebutuhan internal maupun eksternal. Memahami tujuan bisnis dan strategi organisasi. Yang ketiga, rekomendasi solusi. Menyusun solusi untuk mengatasi masalah atau memanfaatkan peluang yang telah diidentifikasi. Merekomendasikan perubahan pada proses, sistem, atau kebijakan bisnis. Menilai kelayakan dan dampak dari solusi yang diusulkan. Yang keempat, komunikasi dan kolaborasi. Komunikasi efektif dengan pemangku kepentingan, termasuk manajer, tim pengembangan, dan pengguna sistem.
memfasilitasi diskusi dan kolaborasi untuk mencapai pemahaman bersama, membuat dokumentasi yang jelas dan terstruktur tentang analisis dan rekomendasi. Yang kelima, implementasi dan pemantauan. Berperan aktif dalam implementasi solusi yang direkomendasikan, memantau kinerja solusi setelah diimplementasikan untuk memastikan efektivitasnya, melakukan penyesuaian atau perbaikan jika diperlukan. Selanjutnya, profesi analisis bisnis. Analis bisnis merupakan sebuah profesi yang menggunakan data atau membentuk wawasan bisnis dan merekomendasikan perubahan dalam bisnis dan organisasi lainnya. Analis bisnis dapat mengidentifikasi masalah di hampir semua bagian organisasi. Misalnya seperti proses IT, struktur organisasi, atau pengembangan staf. Saat bisnis berupaya meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya, analis bisnis telah menjadi komponen penting dalam melaksanakannya. Dalam bekerja, analis bisnis memiliki tugas dan tanggung jawab seperti mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan persyaratan fungsional bisnis, mampu menggunakan Excel serta SQL untuk menganalisis kumpulan data dalam jumlah besar, menyusun tabel elemen maupun elemen visualisasi data lainnya, membuat model keuangan untuk mendukung keputusan bisnis, memahami strategi bisnis, tujuan dan kebutuhan, merencanakan arsitektur perusahaan atau struktur bisnis, memastikan penganggaran biaya dan melakukan analis varian serta analis keuangan untuk jalannya bisnis. Hard skill business analyst. Adapun beberapa skill yang perlu kamu miliki sebelum menjadi seorang business analyst, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, technical skill. Keahlian teknikal perlu dimiliki seorang business analyst, terlebih lagi jika seorang business analyst berada di sektor IT. Perlu mengetahui beberapa aspek teknik seperti sistem operasi, kemampuan perangkat keras, konsep basis data, jaringan, dan lainnya. Yang kedua, data analis. Untuk menganalisis bisnis perusahaan, tentu akan dihadapkan dengan berbagai banyak data sehingga perlu memiliki pemahaman yang baik tentang analis data beserta tools-nya seperti Tableau, Excel, dan BI tools dapat bermanfaat. Beberapa pengetahuan tentang bahasa pemrograman seperti SQL juga akan berguna. Yang ketiga, analytical skill. Analytical skill diperlukan oleh business analyst karena perlu memisahkan analis bisnis yang baik. Dengan skill ini mencakup dasar-dasar analis bisnis, analisis data, workflow, input user, dan stakeholder, mengelola dokumen, dan lain. Yang keempat, mampu membuat rancangan bisnis. Sebagai business analyst, perlu membuat rancangan bisnis yang matang dengan merencanakan ruang lingkup proyek hingga memahami dan menerapkan persyaratan proyek. Dengan skill ini, tentunya dapat mengidentifikasi sumber yang diperlukan untuk proyek bisnis lebih baik. Untuk soft skill business analyst, yaitu mampu berkomunikasi dengan baik. Dengan kemampuan komunikasi yang baik secara lisan dan tulisan, dapat menerangkan berbagai rancangan serta analisis yang dibuat dengan baik kepada banyak orang termasuk stakeholder. Leadership skill, salah satu tanggung jawab dari seorang business analyst adalah mengarahkan tim, membuat budget list sehingga memecahkan masalah yang ada dalam tim. Multitasking. Dengan skill ini, dapat menyelesaikan berbagai pekerjaan dalam satu waktu dan mampu menyelaraskan seluruh pekerjaannya dengan baik. Dapat bernegosiasi. Business analyst juga perlu memiliki skill bernegosiasi yang baik. Hal ini akan berguna untuk mendapatkan persetujuan atas keputusan penting dan prioritas dari seluruh stakeholder. Selanjutnya, kompetensi analisis bisnis. Berpikir analitis dan pemecahan masalah. Agar mampu mengidentifikasi masalah atau peluang dengan tepat dan menentukan, bersama dengan para pemangku kepentingan, perubahan mana yang memberikan nilai maksimum, analisis bisnis harus mahir dalam berpikir analitis dan pemecahan masalah.
Karakteristik perilaku. Karakteristik perilaku penting untuk meningkatkan efektivitas pribadi seorang analis bisnis dan dapat memengaruhi hasil proyek analisis. Pengetahuan bisnis. Pengetahuan bisnis memberikan pemahaman tentang struktur, kebutuhan, dan proses yang mendasari suatu organisasi. Untuk mengembangkan solusi dengan nilai tertinggi, analis bisnis harus memiliki pemahaman penuh tentang prinsip dan praktik bisnis. Selanjutnya, keterampilan komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal menyeratkan kemampuan analis bisnis untuk mengungkapkan ide, opini, konsep, dan informasi mereka secara verbal kepada para pemangku kepentingan. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Keterampilan komunikasi nonverbal melibatkan kemampuan untuk menyampaikan pesan menggunakan cara selain verbal. Ini termasuk gerakan tubuh, isyarat, ekspresi wajah, atau kontak mata. Yang ketiga, komunikasi tertulis. Untuk melakukan ini, analis bisnis harus memiliki kosakata yang luas, memahami istilah mana yang sesuai untuk penerima tertentu, dan memahami tata bahasa dan gaya bahasa secara menyeluruh. Yang keempat, mendengarkan. Analis bisnis seringkali menjadi penerima komunikasi dan untuk memahami apa dikatakan kepada mereka, mereka harus belajar memahami makna pesan yang disampaikan dalam suatu konteks. Keterampilan berinteraksi, fasilitasi. Mampu memfasilitasi interaksi membantu analis membantu para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan pertukaran ide serta pendapat. Kerja sama. Pengembangan dan implementasi solusi yang sukses memerlukan upaya bersama, tersinkronisasi, dan produktif dari berbagai anggota tim, pemangku kepentingan, dan pihak lain yang terlibat dalam proses tersebut. Kepemimpinan dan pengaruh. Analis bisnis bertanggung jawab untuk memotivasi orang-orang agar bekerja menuju tujuan bersama dan untuk mendefinisikan dan mengomunikasikan informasi analis bisnis sehingga para pemangku kepentingan dapat memiliki visi yang jelas tentang keadaan masa depan organisasi yang diinginkan. Negosiasi dan resolusi konflik. Tujuan dari mediasi negosiasi adalah untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang berkepentingan menyadari adanya perbedaan pandangan dan membantu mereka mencapai kesepakatan yang menguntungkan bersama. Pengajaran. Penguasaan keterampilan mengajar memungkinkan analis bisnis untuk mengomunikasikan ide, konsep, persyaratan, dan isu mereka dengan lebih baik dan memastikan pemahaman mereka oleh para pemangku kepentingan. Oke teman-teman, segitu dulu. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya.